Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan membuat sebuah video tentang proses kucing, yakni proses bercerita ya antara seorang kuci ke coachnya. Untuk sekarang ini posisinya Pak Eris sebagai coach dan Pak Eris dan Pak Fadri sebagai kucinya yang akan menceritakan beberapa permasalahan yang sedang Pak Fadri alami atau Pak Fadri rasakan. Nah, untuk Pak Eris sebagai coachnya ini kira-kira dan seperti apa nanti Pak Eris yang akan dikembangkan dalam proses coachingnya pada malam hari ini? Pada hari ini saya sebagai coach ingin bahwa proses coaching ini berhasil, yaitu ingin saya ada pemikiran penuh dan mendengarkan secara aktif daripada coaching itu sendiri. Kompetensi yang ingin dimunculkan adalah kehadiran penuh atau desain ya yang ingin Pak Eris munculkan pada sesi coaching malam hari ini dengan Pak Fadri. Kemudian bagaimana nih alur yang ingin Pak Eris alami, Pak Eris laksanakan pada malam hari ini agar Pak Eris bisa hadir secara utuh, benar-benar hadir dalam proses coaching ini dengan Pak Fadri? Pada hari ini saya ingin benar-benar hadir secara utuh untuk coaching, yaitu saya kebetulan sekarang tidak ada pekerjaan lain dan saya secara fisik dan mental baik, sehingga saya bisa mendengarkan dengan seksama apa yang dialami oleh coach, sehingga berhasil. Indikatornya bahwa coach ini keterbukaannya ada, sehingga menghasilkan solusi dari permasalahan dari coach tersendiri. Ya, berarti ini ya yang harus digarisbawahi adalah Pak Eris bisa hadir secara penuh, kemudian seorang kucinya Pak Fadri bisa terbuka, nyaman untuk menceritakan apa yang ingin diceritakan. Dan mungkin yang Pak Eris harus garis bawahi juga bahwa proses coaching ini tidak semata-mata untuk menghasilkan sebuah solusi, Pak. Siapa? Tapi lebih ke kelegaan hati, kemudian lebih ada komunikasi. Kalau solusi itu nanti di nomor sekian misalnya, karena ada perbedaan baik antara coaching, kemudian konseling maupun kita sebagai mentor. Jadi mungkin malam ini adalah proses coaching. Mudah-mudahan Pak Eris sebagai coach bisa masuk dalam dunianya Pak Fadri seperti apa, dan mungkin kalau misalnya mau berbagi atau seperti apa mungkin nanti bisa dikomunikasikan dengan Pak Fadri sebagai coachnya. Baik, untuk kegiatan berikutnya yakni proses coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Fadri dan Pak Eris sebagai coachnya. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan ya, mungkin ini ada sedikit biar agak free ya, biar agak santai. Silahkan bisa sambil makan minum. Lanjut, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fadri, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, Pak Eris. Terima kasih Pak Eris ya sudah menyempatkan waktunya untuk menerima saya malam ini. Jadi, saya tadi pagi menghubungi Pak Eris. Jadi hari ini malam ini ya saya ingin sedikit bercerita kepada Pak Eris. Apa Pak? Cerita apa Pak? Kalau boleh saya tahu, silakan Pak Fadri, nggak masalah cerita kepada saya, karena saya hari ini free.
Fazri, saya tidak ada kerjaan kebetulan. Apakah Pak Fazri ada kerjaan nggak selain ingin bertemu dengan saya dan berdiskusi dengan saya? Ya, kebetulan saya juga lagi kosong dan ini saya merasa momen yang paling tepat karena saya sedang galau seperti itu. Oke, galau ya. Tapi sebelum ke kita sharing dan diskusi, langkah baiknya supaya lebih tenang dan lebih ada kemitraan, kita tarik nafas dulu dalam-dalam sambil pejamkan mata. Kita rasakan apa yang terjadi kemarin, hari ini, dan masa lalu. Kita rasakan dan kita renungkan. Boleh Pak Basri? Boleh. Nggak masalah ya? Siap, Oke, Pak. siap. Dalam hitungan 4, 1, 2. Mulai Pak. Tarik nafas Pak. Tahan. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Tahan. Pejamkan mata. Hembuskan. Tarik nafas dalam-dalam Pak. Tahan. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Tahan. Hembuskan. Baik Pak. Selesai. Itu kita sedikit bahwa ada teknik supaya kita tenang dan lebih rileks. Ya. Bagaimana Pak? Iya. Udah siap Pak? Udah Pak, udah Oke. udah lega nih kayaknya nih. Oke, kalau boleh tahu silakan Pak. Apa yang bisa saya bantu? Silahkan ceritakan. Kalau nanti kita ada permasalahan yang ingin kita bahas, kita diskusikan hari ini. Silakan Pak. Nah, ya, terima kasih Pak. Jadi gini Pak Eris. Saya ini kan wali kelas nih. Ya, jadi wali kelas dan sekarang kan lagi pelaksanaan sumatif akhir semester Ya. untuk yang ganjil ya. Nah, kemarin itu saya mendapatkan laporan dari guru mapel, bukan hanya satu, ada beberapa guru mapel lapor ke saya, katanya si Dina, Oh Dina ya, Iya, ya. Dina. Dulu ya. Doni. Nah itu akhir-akhir ini pada saat kegiatan pembelajaran Betul. sebelum pelaksanaan semester ini itu fokus belajarnya menurun. Fokus belajar menurun. Iya, sehingga Ya, jadi dan- guru-guru mapel itu khawatir nanti ketika pelaksanaan ujian ini atau sumatif ini itu nanti nilainya bakal menurun karena fokus belajarnya ketika beberapa minggu ini, beberapa pertemuan itu dia tidak fokus belajar. Siap. Kalau boleh tahu Pak tentang permasalahan tadi bahwa Dina dan Doni ini itu yang menyebabkan Bapak ini gelisah dan galau. Ada laporan dari guru-guru, bukan hanya satu mapel tapi beberapa mapel melaporkan Doni dan Dina itu fokus belajarnya menurun. Kira-kira kalau misalkan seperti itu, Bapak mungkin tahu penyebab atau sebab muasal bahwa Dina dan Doni itu menurun Pak? Apa ada yang bisa diceritakan kepada saya Pak? Oke, karena kan saya ini kan posisinya sebagai wali kelas. Iya. Istilahnya saya kan orang tuanya tuh di kelas. Jadi harapan saya itu nanti semua siswa saya di kelas itu istilahnya perkembangannya sama. Belajarnya fokusnya semuanya belajar. Nah, dapatkan laporan ini jadi saya agak galau, makanya saya ketemu sama Pak Eris nih. Jadi biar bercerita. Nah, untuk itu jadi saya itu belum memanggil. Jadi belum bisa mengidentifikasi dengan pasti apa sih permasalahan yang dihadapi oleh si Dina sama si Doni ini, karena sekarang itu pada saat sekarang kan kondisinya lagi ujian, lagi sumatif nih, jadi Ya. takutnya nanti malah saya mengganggu fokus dia mau ujian. Jadi dan mendapatkan laporan itu saya menjadi lebih gimana ya, merasanya nanti kasihan kan sama anak saya ini dua ini nanti, karena kalau dibiarkan takutnya kayak tahun-tahun sebelumnya pada saat pandemi Covid itu kalau anaknya tidak fokus belajar kemudian dia jadi malas belajar, malas sekolah, ujung-ujungnya nanti
tidak mau sekolah lagi Pak Eris. Nah itu yang saya khawatirkan. Nah, kekhawatiran Bapak itu seharusnya atau seyogianya itu sebagai motivasi. Nah, kira-kira nih, gitu kan, dari kekhawatiran Bapak nih agar supaya lega dan tenang, itu ada nggak rencana-rencana atau identifikasi atau apa ya, rencana aksi lah bahwa kekhawatiran itu bisa hilang di Bapak gitu. Dan Doni, Dina bisa fokus belajarnya lagi. Iya. Jadi karena saya juga sebelumnya udah jadi wali kelas Pak Eris ya. Jadi mungkin saya itu biasanya akan langsung memanggil anaknya. Nah, jadi saya akan mendampinginya, memanggilnya secara khusus untuk bisa menggali kenapa sih menjadi tidak fokus belajar di akhir-akhir semester ini. Nah, cuman karena kondisinya lagi pelaksanaan semesteran, ujian semester, jadi saya urung melaksanakan itu. Jadi kemungkinan pengennya dilaksanakan. Jadi kalau misalkan berpikirnya berarti mungkin setelah ujian nih kan udah selesai nih, kan hari ini hari Jumat ya, udah selesai. Nanti hari Senin pada saat masuk nanti saya ingin memanggil nih si Dina sama si Doni ini untuk mencari tahu kenapa menjadi tidak fokus belajar pada pelajaran-pelajaran yang dilakukan oleh gurunya. Tepat sekali Pak. Apa yang Bapak Fadri sampaikan bahwa dengan memanggil Doni dan Dina nantinya supaya teridentifikasi kenapa dia menurun belajarnya. Nah, kira-kira nih kapan nih akan dilaksanakan, atau tadi kan udah disebutkan ya setelah ujian sehingga tidak mengganggu ke proses ujian tadi. Namun apakah ketika ada identifikasi lain atau rencana lain, ada lagi nggak Pak selain memanggil itu? Oke, mungkin ya karena kita tahu saja permasalahan anak itu beda-beda. Betul. Mungkin bisanya terjadinya di sekolah, bisa juga terjadinya di rumah atau lingkungan sekitarnya. Nah mungkin nih nanti kalau misalkan saya udah identifikasi ternyata permasalahannya itu bukan dari sekolah, misalkan terjadinya adalah ada masalah di dalam keluarga atau di rumahnya, nanti Pak Eris saya pasti akan menghubungi orang tuanya atau memanggil orang tuanya terkait permasalahan si anak ini. Karena kan kita sebagai guru ya udah dititipkan sama orang tua ya, pengennya anak ini kan tetap benar-benar fokus karena tujuannya adalah belajar. Bahwa anak itu harus belajar. Kita sebagai guru harus mendampingi gitu kan, dan menebalkan garis-garis potensi dia, dan sehingga potensi buruknya itu menjadi tipis seperti itu. Nah, betul sekali gitu. Sebagai guru ini benar ya, harus ada alternatif lain dari kekhawatiran atau dari masalah yang ada. Jadi bahwa rencananya Pak Fadri akan memanggil anak setelah ujian, selain memanggil anak juga mengidentifikasi dari permasalahan yang dihadapi itu apakah di keluarganya atau di mana. Benar. Kita sebagai guru memang perlu alternatif lain untuk mentreatment anak tadi. Nah, komitmen apa nih sekarang? Alternatif rencana sudah ada. Komitmen apa yang ingin Bapak lakukan sekarang sebagai guru untuk murid Bapak Dina dan Doni? Ya, karena memang masalah ini tidak boleh terbiarkan, memang harus cepat diselesaikan karena takutnya kan nanti kalau dibiarkan lama-lama menjadi makin parah nih, kasihan sama anaknya ya. Jadi jadi saya karena udah ngobrol sama Pak Eris, mungkin pas ya saya harus memanggil anak ini secepatnya Pak Eris ya. Jadi nantinya saya harus tetap memang menyelesaikan ini, berkomitmen bahwa permasalahan ini jangan sampai berlarut atau jangan sampai dibiarkan. Jadi nanti insya Allah Pak Eris ya, nanti Senin ini saya akan langsung bertindak untuk memanggil anaknya, berbicara face to face, heart to heart sebagai seorang wali kelas untuk mencari tahu permasalahannya dulu. Nah nanti kalau udah identifikasi maksudnya udah dapet, nah kalau misalkan permasalahannya ternyata ada di rumah, saya akan langsung memanggil orang tuanya. Memanggil orang tua. Seperti itu.
Baik, tadi udah disampaikan Pak Fajri. Mudah-mudahan apa yang Pak Fajri inginkan itu terlaksana, karena keinginan itu sebenarnya harus dicapai demi kebaikan anak murid kita. Iya. Sebagai guru kita harus tahu permasalahannya. Ketika udah tahu permasalahannya, kita harus merubah atau menghadapi atau memberikan solusi kepada anak itu, sehingga anak Dina dan Doni ini permasalahan tadi bahwa tidak fokus belajar itu sehingga kembali lagi mereka dengan bisa belajar dengan fokus dan mendapatkan nilai yang baik, sehingga kompetensinya tercapai. Nah, kompetensi itu kan yang paling utama tuh pada abad sekarang tuh emang berbeda dengan waktu kita Pak dulu Pak. Sikap itu yang nomor satu, karena sikap itu akan membentuk karakter akan membentuk watak. Kalau sudah watak itu ini yang tidak akan bisa atau sulit untuk dirubah, sehingga kita harus benar-benar gerak cepat. Betul Pak Fajri tadi, gerak cepat. Hari Senin akan memanggil atau menghubungi orang tuanya sehingga tercapai gitu kan, apa sih permasalahannya, apa sih solusinya. Jadi jangan berlarut-larut seperti itu. Nah Pak Fajri, Iya. kita ini udah lama nih, lumayan nih, ada berapa menit ya? Oh udah sejam nih kita ngobrol. Sejam ya. Apakah masih gelisah atau ada yang ingin disampaikan, masih ada yang ingin disampaikan kepada saya? Oke. Nah, sebelumnya nih saya terima kasih nih Pak Eris ya, udah mendengarkan saya, permasalahan saya ini, dan udah juga membuat saya untuk bisa langsung melaksanakan rencana dalam mengatasi permasalahan ini. Terima kasih nih udah didengarkan masalah saya, kemudian udah dikasih juga diarahkan ke yang tepat. Ini sebenarnya solusi yang saya sampaikan atau yang saya inginkan juga benar-benar tepat terhadap permasalahan yang saya hadapi ini. Jadi Pak Fajri merasa bahwa obrolan kita sekarang itu ada manfaatnya, dan sehingga kegelisahan di hati Pak Fajri itu sudah hilang gitu. Iya, sedikit benar hilang. sekali. Ini terima kasih banyak nih Pak Eris ya. Sama-sama Pak, alhamdulillah kalau seperti itu. Nah jadi gini, nanti hari Senin ketika Pak Fajri udah ketemu lagi, boleh dong saya tahu kondisinya seperti apa, kelanjutannya boleh menghubungi saya. Iya. Jangan sungkan-sungkan Pak. Siap. Ya, saya baik kok, tidak sedikit Pak. Alhamdulillah. Siap. Tapi dikit aja ngikut, itu nggak kenceng kok. Iya, ini terima kasih nih. Nanti mungkin hari Rabu ya, nanti Ya. boleh ya saya hubungin Pak Eris lagi ya. Siap. Kita lihat apakah mengidentifikasinya berhasil, nanti biar bisa langkah selanjutnya juga bisa selanjutnya. tepat ya. Ya, jangan dilama-lama, cepat hubungi saya. Siap. Jadi apa-apanya gitu kan, mudah-mudahan tapi langsung hari Senin itu dapat terselesaikan. Siap. Nih, waduh. Terima kasih banyak ini Pak Eris ya. Maaf nih udah ganggu juga nih malam-malam ya. Sampai ketemu lagi pensi nanti hari Rabu ya. Nanti hari Senin saya akan coba langsung eksekusi. Nanti hari Rabu kita ketemu lagi ya. Semangat Pak. Siap. Ya, Terima kasih Pak Eris ya. Portugal gitu kan. Lawan siapa? Lawan siapa tetangga sebelah itu? Brunei kalau nggak salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali kepada wabarakatuh. Observer kita ya. Kita Pak Kahpi bin Siapa? lupa saya. Ya, terima kasih Pak Eris sebagai coach dan Pak Fajri sebagai coachingnya. Terima kasih bahwa kegiatan coaching pada sesi malam ini sudah terlaksana dan secara umum sudah terjalin komunikasi dua arah yang cukup aktif ya, baik antara coachnya maupun coachingnya. Kemudian prinsip-prinsip coaching yang sudah dipelajari di modul 2.3 ini, baik kemitraan, itu sudah dimunculkan oleh Pak Eris sebagai coachnya dengan cara berkolaborasi dengan Pak Fajri sebagai coachnya. Kemudian proses kreatif itu terjalin komunikasi yang aktif ya, itu bagi saya adalah proses yang kreatif, bisa mengarahkan, bisa jadi drivernya, mengikuti alur ceritanya itu seperti apa, sudah terlaksana oleh Pak Eris.
Kemudian Pak Eri sudah memaksimalkan potensi, baik potensi diri maupun potensi coachnya. Seperti apa potensinya itu sudah dimunculkan dengan beberapa pertanyaan yang bermakna, yang berbobot, sudah disampaikan oleh Pak Eris. Jadi secara umum kegiatan coaching pada malam hari ini terlaksana secara luar biasa. Kemudian indikator yang dicapai oleh Pak Eris seperti yang diceritakan di awal sebelum observasi tadi, sebelum proses coaching tadi, Pak Eris sempat menyampaikan bahwa Pak Eris akan memunculkan kehadiran penuh dengan catatan hari ini secara utuh, secara fisik, secara mental Pak Eris hadir untuk mendampingi Pak Fajri sebagai coachnya, kemudian bisa sharing. Itu adalah yang ingin dicapai oleh Pak Eris sebagai coachnya. Alur tirtanya sudah terlaksana, sudah berjalan dengan baik, tujuannya sudah tersampaikan. Kemudian Pak Eris sebagai coachnya juga sudah menggali apa yang Pak Fajri ingin ceritakan sebagai coach. Kemudian Pak Eris juga sudah menanyakan rencana tindak lanjut seperti apa nih yang akan dilaksanakan. Kemudian eksekusinya seperti apa sudah ditanyakan juga. Jadi Pak Fajri pun sebagai coach juga merasa senang ya dengan pertanyaan di sesi-sesi akhir tadi, menanyakan kondisi. Kemudian komunikasi dua arah tadi sudah saya sampaikan juga terlaksana dengan maksimal. Baik, untuk berikutnya perasaan Pak Eris sebagai coachnya itu tercapai tidak indikator yang Pak Eris inginkan di awal tadi? Jadi pada saat melakukan coaching dengan Pak Fajri sebagai coach itu alhamdulillah telah berjalan dengan baik. Kita sebagai coach dengan coach itu terjalin kemitraan. Ya. Indikatornya Pak Fajri terbuka sehingga apa potensi dari Pak Fajri dan permasalahannya itu coach sebagai coach ini tahu gitu, seperti itu, sehingga saya bisa mendampingi beliau gitu, Pak. Berarti secara indikatornya sudah tercapai ya, sudah tercapai sesuai dengan skenario awal yang ingin Pak Eris dapatkan pada sesi coaching malam hari ini. Kemudian berdasarkan hasil observasi yang telah Pak Eris lakukan tadi, apa nih yang ingin dikembangkan lagi ke depannya sebagai seorang coach? Setelah Ada proses tiga. tadi coach dan coach yang ingin dikembangkan itu kan sebagai coaching tuh, pada saat coaching tuh untuk coach tuh kompetensinya 3 ya Pak? Ya, ada 3. Ada 3, bahwa kompetensi pertama itu adalah Present. present, kehadiran penuh. Oh, Kedua itu adalah menanyakan pertanyaan yang berbobot. ya. Ketiga itu adalah hadir, bukan Secara hadir ya, utuh. Tadi secara utuh di present tadi. present tadi. Ya. Mohon maaf ya tadi yang Ada 3 kompetensi yang harus seorang coach miliki. Yang pertama di sini. present, kehadiran penuh secara utuh, kemudian mendengarkan secara aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Berarti yang kompetensi yang ingin Pak Eris kembangkan lagi apa nih setelah ini ke depannya? Setelah diskusi coach antara coach dan coach yang ingin saya kembangkan untuk pembelajaran saya sebagai guru, sehingga saya bisa meng-coach atau meng-coaching kawan-kawan yang lain, itu adalah menanyakan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Namun di sini nih saya harus belajar lagi, harus mengetahui makna dari pertanyaan yang berbobot itu seperti apa. Nanti akan saya pelajari dan akan saya praktekkan ke rekan sejawat. Baik Pak, jadi mudah-mudahan apa yang direncanakan dan apa yang ingin dikembangkan ke depannya bisa berjalan sesuai dengan keinginan
untuk memunculkan kompetensi-kompetensi atau potensi diri yang Pak Eris miliki, baik sebagai seorang pendidik, sebagai coach, sebagai konselor ataupun sebagai mentor, bisa Pak Eris kembangkan lagi ke depannya. Siap. Baik, untuk sesi pada malam hari ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran yang bermakna bagi kita semua calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Bangka Tengah, bisa mengembangkan diri sebaik mungkin, dan mudah-mudahan setelah malam ini kita bisa lebih baik lagi. Amin. Baik, kami cukupkan pada kegiatan kucing malam hari ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam penggerak. wabarakatuh. Jaya jaya jaya. Makasih.